perjalanan menyusuri jalan yang pernah dilalui bisa lebih cepat. Tidak beberapa lama Karebet pun sudah berada di balik sebatang pohon di dekat perkemahan. Perkemahan masih sepi. Kanjeng Sultan belum pulang dari berburu, dan Karebet pun dengan sabar menunggu kedatangan Kanjeng Sultan. Karebet tidak perlu menunggu terlalu lama. Sesaat kemudian terdengar suara gaduh. Belasan orang berjalan mendatangi perkemahan. Ternyata yang berjalan bersama Kanjeng Sultan adalah Ki Tumenggung Gajah Birowo dan Ki Tumenggung Gagak Nabrang. Kata Karebet dalam hati. Karebet pun beringsut mundur. Dia merasa terlalu berbahaya kalau terlalu lama berada di sekitar perkemahan. Mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi, terutama ilmu Kanjeng Sultan, kata Karebet, dan ia pun segera meninggalkan perkemahan menuju ke tempat teman-temannya yang masih menjaga kerbau liar. Cepat sekali perjalanan yang dilakukan Karebet. Sesaat kemudian, Karebet pun telah tiba di tempat Ki Wuragil yang sedang mengawasi kerbau liar. Setelah mereka bertemu, Karebet pun berkata, "Aku akan memancing kerbau itu ke dekat perkemahan. Kalian mengikuti kerbau itu dari belakang." Setelah berkata demikian, Karebet mengambil sebuah ranting pohon yang agak panjang. Lalu ia pun berjalan mendekati kerbau yang berada di balik gerumbul perdu. Ketika kerbau liar itu melihat seseorang mendekat sambil mengacungkan ranting pohon seperti akan memukulnya, maka kerbau itu pun menganggapnya sebagai lawan dan berlari mengejarnya. Sesaat setelah kerbau itu mengejar, ternyata orang yang dikejarnya menghilang, sehingga kerbau itu pun berhenti sambil menanti lawannya muncul lagi. Tidak beberapa lama lawannya muncul lagi jauh di depan, maka kerbau itu pun mengejarnya, dan ternyata beberapa saat setelah lari, lawannya menghilang lagi. Setelah Karebet berhasil memancing kerbau liar beberapa kali mengejarnya, dan saat itu sudah tidak terlalu jauh dari perkemahan, maka mulailah Karebet akan berbuat sesuatu seperti yang diperintahkan oleh Ki Buyut Banyu Biru. Maka dibuanglah ranting pohon yang dipakai untuk menggoda kerbau. Kemudian Karebet pun mengeluarkan sebuah kantong kain kecil pemberian Ki Buyut Banyu Biru. Dan dari dalam kantong itu, ia pun mengambil segumpal tanah liat. Tanah liat itu dipegang dengan tangan kanannya, dan Karebet pun menggoda kerbau supaya menyerangnya. Kerbau yang telah melihat lawan di depannya, maka ia pun menyerang. Dengan cepat Karebet menghindar ke sebelah kanan. Ketika kerbau berbalik, maka dengan cepat Karebet melompat di sebelahnya dan memasukkan segumpal tanah liat ke dalam telinga kerbau. Kerbau pun semakin marah. Kepalanya digoyang-goyangkan, digeleng-gelengkan untuk mengeluarkan benda yang masuk di telinganya. Setelah beberapa saat telinganya masih tersumbat, maka kemarahan kerbau liar tertumpah pada lawannya. Maka dengan cepat diserangnya lawan yang berada di depannya. Karebet menghindar melompat ke samping. Kerbau itu pun mengejarnya. Maka Karebet pun lari menuju ke perkemahan. Kerbau pun dengan cepat membalikkan badannya, lalu dengan cepat berlari mengejar lawannya. Kerbau liar yang marah karena telinganya disumbat dengan tanah liat tidak mengetahui lawannya telah menghilang bersembunyi di belakang sebatang pohon. Maka kerbau itu pun dengan cepat terus berlari lurus masuk ke perkemahan. Setelah berhasil memancing seekor kerbau liar masuk ke dalam perkemahan Kanjeng Sultan,
Maka Karebet pun kemudian menemui Ki Wuragil beserta Mas Monco dan Joko Wilo. Ki Wuragil, Mas Monco, dan kau Joko Wilo, aku akan masuk ke perkemahan. Mudah-mudahan perhitungan Ki Buyut Banyu Biru tidak salah. Kalian tunggu di tikungan sungai kecil di sebelah barat perkemahan. Setelah selesai, aku akan kembali menemui kalian, kata Karebet. Baiklah, kata mereka bertiga. Kemudian Karebet pun segera kembali menuju ke perkemahan, sedangkan Ki Wuragil beserta kedua temannya berjalan menuju tikungan sungai di sebelah barat perkemahan. Pada saat yang bersamaan, di perkemahan hutan Prawoto, suasana masih ramai. Kanjeng Sultan Trenggono baru saja pulang dari berburu bersama beberapa orang perwira dan prajurit Wiro Tamtomo. 6 orang prajurit sudah siap akan mengangkat 3 ekor kijang hasil buruan yang akan dibersihkan di pinggir sungai kecil di dekat perkemahan. Kanjeng Sultan baru saja memasuki gubuknya, dan ketika sedang berbicara dengan Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Gagak Anabrang, tiba-tiba di luar terdengar suara gaduh. Suara benda-benda jatuh berderak. Suara para prajurit yang terkejut berteriak. Lalu ada prajurit yang berteriak supaya semua bersiaga. "Ada apa?" tanya Sultan Trenggono kepada Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Gagak Anabrang keluar dari gubuk. Dilihatnya sebuah gubuk yang dihuni para prajurit hampir roboh, diamuk oleh seekor kerbau liar. "Ada seekor kerbau liar yang mengamuk di perkemahan, Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Gajah Birowo. Sultan Trenggono pun berjalan keluar. Dilihatnya seekor kerbau sedang mengamuk dan melemparkan seorang prajurit Wiro Tamtomo. Mengetahui Sultan Trenggono telah keluar dari gubuk, maka Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Gagak Anabrang bergeser. Keduanya lalu berdiri di samping kanan dan kiri Kanjeng Sultan. Seorang prajurit dengan tergesa-gesa mengambil bendera gula kelapa yang tertancap di depan gubuk Kanjeng Sultan untuk diselamatkan dari amukan kerbau. "Awas Ki Ronggo!" teriak seorang prajurit ketika melihat kerbau itu berlari akan menerjang seorang Ronggo yang sedang tertegun karena melihat gubuknya telah diobrak-abrik dan dinding gubuknya roboh hampir menimpanya. Orang itu Ki Ronggo Pidekso dengan cepat melompat ke samping, dan ia pun segera berusaha menghindar dari tandukan kerbau yang mengamuk itu. Sebuah gubuk telah porak-poranda dan hampir rata dengan tanah. Semua barang-barang yang berada di dalam gubuk telah berserakan semuanya. Seorang prajurit Wiro Tamtomo yang bertubuh tinggi besar berusaha untuk mengalihkan perhatian kerbau. Ia seorang diri berani menghadapi amukan seekor kerbau liar. Ketika kerbau mengobrak-abrik gubuknya, ia pun melompat maju di depan kerbau. Dengan cepat, kedua tangannya memegang tanduk kerbau, dan ia pun berusaha untuk mematahkan leher kerbau. Dengan sekuat tenaga, kerbau liar yang di telinganya disumbat tanah liat. Sekejap kemudian, prajurit Wiro Tamtomo itu pun terlempar ke belakang dan jatuh di samping kerbau itu. Prajurit itu dengan cepat melompat berdiri, dan sekejap kemudian di tangannya telah tergenggam sebuah pedang pendek. Beberapa prajurit lainnya juga telah mencabut pedangnya. Mereka menghadang kerbau agar supaya tidak lari ke arah gubuk Kanjeng Sultan.